Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian Afgan Hafiz. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai IP address dan subnetting, dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Di sini ada 3 alat dan 1 bahan. Alatnya ada PC, ada laptop, ada switch, dan bahannya adalah kabel konsol. Nah, di switch sendiri ada yang namanya port. Nah, port ini dia bisa nyambung ke PC atau ke laptop ataupun juga bisa ke si access point. Nah, di sini dia ada port khusus yang namanya port konsol. Dia bisa digunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi pada switch. Nah, untuk port konsol sendiri dia menggunakan kabel khusus yang bernama kabel konsol. Nah, di sini ada 2 sisi ya. Yang pertama sisi RJ45 untuk disambungkan ke port konsolnya, dan di sini ada RS232 tipe VIMA yang bisa disambungkan ke PC atau ke laptop untuk bisa mengkonfigurasi si switch-nya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk real device pada Cisco ya. Nah, sekarang kita akan mencoba pada aplikasi Cisco pakai tracernya. Di sini kita menggunakan 1 switch dan 1 PC. Kita switchnya yang paling kiri ya, kita ambil. Nah, untuk connection tabnya kan kita biasanya menggunakan auto connect yang dia default untuk antara FA ke FA lagi. Nah, kalau sekarang kita menggunakan, kalau untuk remote console dia menggunakan kabel konsol ini yang berwarna biru. Kita switch, dan ini ada port konsolnya, dan kita ke sini. Masuk ke sini. RS232. Nah, untuk konfigurasi di Cisco sendiri dia bisa langsung dari switch-nya dengan masuk ke Wix switch dan kita masuk ke mode CLI, atau bisa juga dari PC. Kita klik PC, ke menu desktop dan menu terminal. Ini adalah perbandingannya antara switch dan PC. Nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah dasar Cisco. Untuk selanjutnya kita hapus dulu ininya agar lebih mudah. Nah, kita masuk ke switch, ke CLI. Nah, untuk ini, untuk awalan itu dia ada tanda lebih dari itu, namanya adalah mode user. Nah, untuk mode user sendiri kegunaannya kita bisa lihat komen-komen yang bisa digunakannya dengan cara klik tanda tanya. Nah, ini dia komen-komen yang bisa digunakan pada mode user ya. Dia gak bisa konfigurasi, dia cuma kayak ngetes sedikit saja. Nah, untuk mode selanjutnya ada privilege. Kita untuk cara masuk ke privilege adalah ketikkan enable atau bisa kita singkat jadi EN. Nah, tandanya kalau kita sudah masuk privilege adalah ini. Ini tuh tanda pagar ya, tanda pagar. Nah, untuk komen-komennya sendiri dia lebih banyak daripada mode user. Nah, ini kan dia cuma kebatasan sampai sini. Untuk melihat lebih banyak lagi kita bisa
enter atau spasi. Nah, ini dia komen-komen yang bisa digunakan di mode privilege. Di mode privilege ini komennya banyak, tapi dia tidak bisa mengubah isi datanya atau belum bisa mengkonfigurasi full si switchnya. Nah, untuk masuk atau mengubah data yang mengkonfigurasinya, kita masuk ke mode ketiga, yaitu global configuration. Kita ketikkan config lalu enter. Jadi tandanya ada config, terbacaan config, dan tanda pagar ini. Kita lihat komen-komenan. Nah, untuk mode global configuration sendiri dia banyak bisa konfigurasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita keluar dulu dari mode global configuration ini dengan cara exit atau bisa kita singkat EX. Nah, dia kembali ke mode privilege. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi service password encryption. Nah, apa sih service password encryption itu? Dia adalah fungsi untuk mengamankan konfigurasi yang sudah kita buat pada switch ini. Caranya kita masuk ke mode CLI, tekan enter, tekan masuk ke mode global configuration dan kita ketikkan enable password. Nah, di sini kita passwordnya sesuaikan sama apa yang kalian inginkan ya, dan di sini saya menggunakan 123 ya, terlalu basic, 321. Kita enter. Oh, sorry. Nah, cara kita tahu passwordnya udah kebuat atau belum, kita keluar dari mode global configuration, kita ketik nd exit. Nah, sekarang kita sudah dimasuk mode user dan kita akan masuk mode privilege. Di sini dia kan ada tuh password, berarti kita sudah berhasil menambahkan password yang kita buat. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya tidak muncul ya, karena biar aman dan dasarnya seperti itu. Nah, jika kalian lupa passwordnya, kita bisa ketikkan show run atau bisa kita singkat dengan sh run lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan ya password yang sudah kita buatnya. Oh, nah ini. Nah, tapi kan di sini passwordnya tuh kelihatan ya, jadi bisa ke hack gitu. Di sini ada cara kedua, yaitu menggunakan enable secret. Kita masuk ke mode global configuration, kita enable secret dan masukkan passwordnya apapun, terserah kalian. Misal CSC. Nah, kita enter, kita exit, kita lihat show run lagi. Yang deh, kita coba apakah bisa menggunakan enable secret yang kita buka. Kita masuk, jadi CSC. Nah, berhasil lah. Nah, ini enable secretnya dia passwordnya tidak kelihatan seperti
yang enable password, jadi lebih aman kalau ada orang yang mau hack gitu. Nah, ada cara agar enable password ini keblok seperti enable secret, yaitu dengan cara kita masuk konfigurasi terminal dulu. Dan di sini caranya adalah service password encryption untuk memblok si ini agar seperti ini tidak terlihat. Kita ketik service password encryption. Kita enter. Oh, save. Service. Nah, kita lihat jawaban. Nah, lihat dia keblok ya, jadi lumayan aman. Tapi ini tuh masih bisa dihack ya, jadi dia bisa search di Google dan mencari kodenya. Sekarang kita akan konfigurasi IP pada Cisco. Di sini kita menggunakan router yang paling kanan, satu router, satu switch, dan 3 PC. Kita hubungkan dengan kabel otomatis saja. Nah, setelah perangkat-perangkat sudah kita tambahkan, sekarang kita akan menambahkan IP. Bukan menambahkan sih, jadi kita merencanakan dulu IP-nya. Kita ketik untuk FA01 itu IP-nya 10.10.10.0 prefix 24, dan di sini 20.20.20.0 prefix 24. Nah, ini adalah IP networknya untuk setiap fast Ethernet ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri, mereka ini berbeda segmen. Nah, jadi untuk agar saling berkomunikasi antar PC ini ke PC ini yang berbeda IP itu, kita menggunakan router. Nah, untuk FA01 ini kita gunakan IP 10.10.10.1 yang dia akan dijadikan gateway untuk fast Ethernet 0, dan untuk FA01 nya 20.20.20.1 untuk gateway-nya. Kita masuk ke sini. Nah, biasanya kan kalau kita untuk menyalakan portnya itu kita di sini port statusnya kita on kan. Tapi kalau di physical yang aslinya perangkat Cisco dia tidak ada, jadi kita ke CLI, kita masuk ke config, coba configuration, masuk F interface FA 0, untuk menyalakan portnya kita gunakan command shutdown, bisa sikat mau sh saja. Nah, bisa dilihat sendiri dia portnya sudah nyala. Nah, untuk menambahkan IP-nya kita ketik IP address 10.10.10.1 dan masukkan net subnet maksudnya 255.255.0. Setelah selesai kita exit saja. Bukan juga untuk FA01 nya konfigurasi.
kita konfigurasi IP-nya. Nah, setelah di router selesai, kita tinggal masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Kita masuk ke PC desktop. Karena tadi satu sudah dipakai, jadi kita pakai dua, masukkan address-nya juga, masukkan default gateway-nya yang tadi sudah kita config di router. Sini juga IP-nya sini terakhir. Nah, untuk pengetesannya kita bisa pakai ini dari PC0 ke PC1 dulu. Bisa kita lihat di sini sukses, berarti dia sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba yang berbeda IP dari PC0 ke PC2. Nah, awal-awal emang agak error, jadi dia butuh waktu dulu. Kita coba sebaliknya dari PC2 ke PC1. Nah, sukses. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.